Halo semua, ketemu lagi dengan saya Hermansa AMD ke CCHT di Studio Bekam. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang tantangan apa saja yang mungkin akan Anda alami ketika Anda ingin membangun profesi sebagai seorang terapis bekam. Mungkin saja di antara Anda yang nonton video saya tertarik untuk menjadi seorang terapis bekam. Nah, jadi simak ya video kali ini agar Anda bisa membayangkan bagaimana membangun profesi sebagai seorang terapis bekam. Tantangan yang pertama adalah dari dalam diri Anda sendiri. Biasanya untuk memulai sesuatu hal yang baru, kita pasti ada rasa tidak percaya diri, rasa ragu-ragu, rasa malu seperti itu. Mungkin saja malu untuk memperkenalkan bahwa Anda sekarang sebagai seorang terapis bekam. Atau Anda tidak percaya diri ketika Anda mau memulai, apakah Anda bisa ataukah nanti akan ada kesalahan dalam Anda menterapi pasien-pasien Anda seperti itu. Itu wajar ketika baru memulai. Solusinya adalah dengan ikut pelatihan bekam. Jadi Anda harus cari LKP yang mengadakan terapi bekam. Kalau bisa LKP itu LKP yang bagus, yang terbaik dari reputasinya dan trainer-trainer yang ada di dalamnya seperti itu. Yang kedua adalah modal. Jadi besar kecilnya modal ini tergantung dari kemampuan Anda masing-masing. Bagi Anda yang mempunyai modal yang cukup, tentu tidak sulit untuk membangun profesi sebagai seorang terapis bekam. Anda bisa membayar pelatihan, Anda bisa membeli peralatan perlengkapan untuk memulai terapi bekam Anda, atau Anda bisa menyewa tempat untuk Anda praktek bekam. Tetapi bagi Anda yang punya modal terbatas, tentu agak sedikit menunda karena Anda perlu menabung. Solusinya bisa saja Anda pinjam dari keluarga Anda, dari kerabat Anda atau relasi Anda, dan Anda bisa membayarnya setelah Anda mendapatkan penghasilan dari profesi Anda sebagai seorang terapis bekam. Seperti itu. Untuk tantangan yang ketiga adalah kurang pengetahuan. Jadi jangan dianggap setelah Anda mengikuti pelatihan yang cuma 1 kali dan 1 hari itu, Anda bisa menjadi seorang terapis bekam yang profesional. Tentu Anda butuh jam terbang yang tinggi untuk bisa menjadi seorang terapis bekam yang profesional. Atau Anda bisa mengikuti pelatihan bekam tambahan, pelatihan bekam lanjutan, atau seminar, atau workshop, atau webinar yang diadakan tentang terapi bekam. Atau mungkin Anda bisa mengikuti pelatihan-pelatihan kesehatan lainnya yang menunjang profesi Anda sebagai seorang terapis bekam. Dan yang lebih penting lagi, Anda harus mempunyai seorang mentor. Karena tidak sedikit ya orang yang sukses di dunia ini itu mereka mempunyai seorang mentor yang membimbing mereka, yang mengarahkan mereka. Dan Anda bisa mencontoh dari mentor Anda bagaimana dia membangun profesi sebagai seorang terapis bekam. Tantangan yang keempat adalah edukasi ke masyarakat. Mungkin nanti di lapangan tidak sedikit pasien-pasien Anda dari masyarakat umum yang akan bertanya kepada Anda tentang apa itu bekam, bagaimana bekam itu bisa bermanfaat bagi kesehatan, terus apa saja efek samping bekam. Nah, di poin keempat ini kembali lagi ke poin ketiga. Anda harus bisa menambah pengetahuan Anda dengan cara mengikuti pelatihan tambahan, seminar, webinar, workshop, terapi kesehatan lainnya yang menunjang profesi Anda sebagai seorang terapis bekam.
Dan jika Anda mempunyai seorang mentor, Anda bisa bertanya kepada mentor Anda tentang pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat tentang bekam. Seperti itu. Yang kelima yang sudah pasti ada di setiap profesi apapun adalah kompetitor. Jadi semakin banyaknya LKP yang berdiri, semakin banyaknya pelatihan bekam yang diadakan, tentu ini akan menambah daftar kompetitor bagi Anda. Jadi sebaiknya adalah Anda meningkatkan kemampuan Anda meningkatkan pengetahuan Anda meningkatkan layanan tentang terapi bekam di tempat Anda. Seperti itu. Jadi Anda tidak perlu bersaing dengan kompetitor Anda dengan cara misalnya menjelek-jelekan atau perang tarif seperti itu kan, agar pelanggan bisa pindah ke tempat Anda. Jadi cukup Anda iklankan bahwa terapi Anda adalah terapi yang terbaik, terapi Anda adalah terapi yang sesuai standar, seperti itu. Atau misalnya Anda bisa berinovasi tentang tempat pelayanan Anda. Misalnya setelah bekam di sini ada misalnya spa, atau misalnya ada terapi apa, seperti itu. Yang bisa membuat pelanggan itu menuju ke tempat Anda ketika ingin berbekam, seperti itu. Yang keenam adalah tantangannya kurangnya pengetahuan dalam promosi. Jadi sekarang ini harusnya poin yang keenam ini itu tidak boleh terjadi, karena sekarang sudah banyak media sosial untuk kita berpromosi. Misalnya Anda pisahkan antara akun pribadi Anda yang Anda posting tentang makan-makan, jalan-jalan, senang-senang, hiburan-hiburan, dengan akun Anda yang sebagai profesi seorang terapis bekam. Jadi jangan sampai Anda campur adukan. Nanti pengikut Anda atau teman-teman Anda akan bingung seperti itu ya. Jadi Anda harus pisahkan antara akun pribadi Anda dengan akun Anda sebagai seorang terapis bekam agar lebih mudah untuk Anda berpromosi. Atau Anda bisa menggunakan media promosi berbayar seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini tentang bagaimana tantangan dalam membangun diri sebagai seorang terapis bekam. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Dan jika video-video di studio bekam ini cukup menarik bagi Anda bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nanti setelah video tantangan dalam membangun profesi bekam ini, setelah ini akan saya posting tentang video peluangnya. Bagaimana peluang untuk mendapatkan profesi sebagai seorang terapis bekam yang profesional. Sekian dari saya, salam dari saya Hermansyah AMD ke CCHT di Studio Bekam.